Pemirsa, DKI Jakarta akan mulai memasuki PSBB masa transisi mulai besok Jumat 5 Juni 2020. Dalam masa transisi ini tempat ibadah dibuka kembali dengan pembatasan jumlah jamaah dan wajib menerapkan protokol kesehatan, termasuk mal dan juga pusat perdagangan. Namun bagaimana implikasinya di lapangan? Kita tanyakan langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore Mbak Fiani. Iya, Pak Anies, apa artinya memperpanjang PSBB dan menerapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi? Apa yang akan berubah, apa yang akan berlanjut, Pak Anies? Ya, mungkin saya jelaskan dulu mengapa kita perlu meneruskan PSBB di Jakarta. Bahwa secara umum memang pengendalian COVID-19 di Jakarta berjalan dengan baik. Angka-angka indikator epidemiologi maupun indikator kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan, kesehatan publik itu menunjukkan angka yang positif. Jadi dari situ kita melihat bahwa satu sisi ada kemajuan wilayah-wilayah yang dulu merah, wilayah-wilayah yang dulu bermasalah karena banyak penderita COVID sekarang sudah menjadi kuning dan hijau. Di sisi lain masih ada 66 RW yaitu 2,4% dari wilayah Jakarta yang di situ masih ada kasus-kasus positif COVID. Sehingga kita lakukan perpanjangan. Tetapi kita melakukan perpanjangan sambil melakukan transisi. Tujuan kita mencapai Jakarta yang aman, sehat, produktif. Untuk ke sana, 1 bulan ini kita tetapkan sebagai masa transisi di mana masyarakat sudah mulai bisa berkegiatan. Ini masyarakat yang sehat ya, bisa berkegiatan dengan beberapa prinsip. Nomor 1, semua kegiatan hanya bisa 50% dari kapasitas. Yang kedua, semua yang pergi keluar rumah berkegiatan itu harus sehat dan harus menggunakan masker. Itu prinsip kedua. Yang ketiga, harus menjaga jarak aman dalam aktivitas apapun. 3 prinsip ini yang digunakan di dalam menjalani masa transisi ini. Ini masa pembiasaan, Pak, supaya penduduk di Jakarta mulai terbiasa untuk mengerjakan jaga jarak aman, menggunakan masker, karena kita belum bebas dari COVID. Nah, harapannya setelah 1 bulan, nanti di akhir bulan Juni, kita akan bisa melihat apakah indikator-indikatornya menunjukkan angka yang positif. Bila iya, maka kita bisa masuk ke fase 2, di mana yang diizinkan untuk berkegiatan lebih luas lagi. Tetapi, bila dalam masa transisi ini, ternyata angka penularan meningkat, jumlah pasien bertambah, angka kematian meningkat misalnya secara signifikan, maka Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk menghentikan proses transisi ini dan menghentikan semua kegiatan. Kita kembali kepada status PSBB di mana aktivitas yang diizinkan hanya yang esensial. Ini yang kita sebut dengan emergency brake policy atau kebijakan rem darurat bila terjadi. Kita tentu tidak berharap itu terjadi. Tidak berharap seperti itu. Tapi dengan seperti ini, dengan seperti ini maka kegiatan keagamaan bisa mulai, kegiatan sosial bisa dilaksanakan, dan kegiatan perekonomian bisa dikerjakan juga. Dari mulai perkantoran sampai dengan rumah makan. Pak Anies, tadi Anda juga sempat menyampaikan dalam press conference bahwa ada 66 RW yang masih berstatus dalam zona merah, kurang lebih seperti itu, wilayah dalam pengawasan yang ketat. Apa analisa atau evaluasi mengapa 66 RW ini masih belum bisa keluar dari zona merah, dan apakah ke depan akan ada pengawasan yang lebih khusus untuk di 66 RW ini dengan RW lainnya? Ya, tentu. Jadi wilayah-wilayah ini dinamis. Jadi kalau dilihat dari hari ke hari itu angkanya bisa berubah. Ya, jadi sebelumnya sempat 68, lalu menjadi 62, lalu sekarang 66. Dan bahkan sore tadi ketika kita diskusi sudah jadi 65. Artinya kita melakukan monitoring ketat di wilayah ini, di mana penduduk yang berada di 66 RW ini
tetap belum bisa berkegiatan keagamaan, berkegiatan sosial, kegiatan perekonomian, karena mereka masih diharuskan untuk berada di rumah untuk mencegah penularan. Nah, nanti setiap hari akan dipantau, dan setiap hari tim testing kita, tim tracing kita datang ke wilayah-wilayah ini untuk memastikan bahwa progresnya positif. Nanti setelah ini berjalan, TIAKA akan evaluasi terus, dan harapannya makin hari makin berkurang sehingga Jakarta nanti akhirnya bisa bebas. Tetapi yang tadi saya sampaikan, yang 96%, 97,4% itu mereka wilayah di Jakarta ini bebas dari problem itu. Nah, sehingga mereka bisa berkegiatan. Nanti bagaimana implikasi atau penerapan di lapangan ya, terutama pengawasan dari kalau tempat ibadah bisa ditandai, mungkin bisa lebih tertib dan disiplin masyarakat yang menggunakan tempat ibadah tersebut. Tapi mengenai pasar dan juga mal, pengawasan dan penerapan protokol kesehatannya seperti apa, Pak? Begini, jadi pasar yang bukan pasar pangan baru boleh berbuka tanggal 15 Juni. Pusat pertokoan juga begitu. Lalu kalau pasar itu ada loss-nya, ada kios-kiosnya dalam pasar, maka dibagi dua. Di tanggal genap, kios nomor genap yang beroperasi, di tanggal ganjil, kios yang ganjil beroperasi. Jadi dalam satu pasar itu hanya separuh yang buka. Lalu untuk mal, itu mereka harus mengendalikan jumlah orang masuk. Bila sudah sampai 50%, maka tidak boleh lagi ada pengunjung yang masuk. Dikendalikan dari jumlah orang masuk lewat pintunya, termasuk juga tempat parkirnya. Bila pusat perbelanjaan melanggar, maka kami akan peringatkan, sekali peringatan tertulis, kedua peringatan tulis, bila masih pelanggaran yang ketiga, maka akan ditutup mal itu. Jadi kita melakukan pengawasan bersemuanya, dan asosiasi pusat pertokoan berkomunikasi terus dengan kita. Mereka pun tidak ingin tempatnya muncul masalah, karena kalau ada masalah mereka harus tutup. Jadi pengendalian harus sama-sama. Lalu jumlah yang akan berkegiatan itu banyak. Karena itu saya mengundang kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi. Bila Anda menyaksikan kegiatan yang melanggar protokol, melampaui jumlahnya, tidak menggunakan masker, tidak ada jaga jarak, laporkan kepada kita. Karena jumlah ini, jumlah toko, jumlah kantor, itu melampaui jumlah aparat kita. Tapi ini kan pengawasannya bukan semata-mata untuk hukum. Pengawasan ini adalah untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita awasi, penegakan hukumnya tanggung jawab kami. Karena kalau penegakan hukum tidak boleh oleh rakyat, tetapi pengawasan mari kita lakukan sama-sama demi kesehatan seluruh masyarakat Jakarta. Baik, Pak Anies, pertanyaan terakhir bahwa tingkat reproduksi di Jakarta ini belum mencapai angka R0, masih sekitar R0,9. Apa yang menyebabkan Anda berani untuk melakukan sedikit pelonggaran dalam kegiatan masyarakat? Ya, jadi ada istilahnya R0 namanya, itu R0 yang angkanya 0, R0, lalu RT. RT itu reproduction time. Nah, R0 itu adalah saat dimulainya pengukuran, titik 0. Lalu RT, R time itu pada saat ini. Nah, angkanya pada saat R0 itu, R0 menyebutnya, itu adalah 4. Artinya, wabah itu bisa menular 4 kali lipat. Misalnya dari 1 orang menular kepada 4 orang. Kalau 100 orang menular pada 400 orang. Nah, kemudian itu turun angkanya. Nah, sekarang angkanya 0,99. Wabah itu akan terus tumbuh bila angka reproduksi di atas 1. Dan wabah itu mulai makin turun bila angka reproduksi di bawah 1. Nah, selama 1 bulan lebih di Jakarta, angka reproduksi itu bergerak sekitar 1. Artinya stabil. Bahkan sekarang mulai di bawah angka 1. Kalau di bawah angka 1 artinya dari 1 orang mudah-mudahan tidak menular. Tapi kalau dari 100 orang, dia bisa menular kepada 99. Jumlahnya kecil,
berkurang. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita setelah kita diskusikan dengan para ahli epidemiologi, kemudian beberapa asosiasi kita ajak bicara, dan semuanya sampai pada kesimpulan bahwa Jakarta ini kita tidak punya hanya satu alat ukur. Karena itu kita menggunakan berbagai alat ukur, minimal 3 yang tadi digunakan. 1, angka-angka epidemiologi. 2, angka kesehatan publik. 3, fasilitas kesehatan. Dari situlah kemudian 3 komponen ini Jakarta dinilai merupakan tempat yang siap. Selesai masalahnya belum, karena kan masih ada kasus. Tapi dari situlah kemudian kita mulai melakukan kebijakan transisi. Ya. Nah, transisinya dengan 50% aktivitas. Itu dasarnya, itu penjelasannya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya Pak Anies Baswedan di Breaking News. Semoga kita harapkan masa transisi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan